Assalamualaikum, semangat pagi kawan-kawan. Pagi ini kita sudah berada di Kalimantan Selatan di salah satu pabrik karet remah atau PKR yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk video kali ini kita akan berbagi bagaimana cara untuk melakukan uji K3 atau kadar karet kering untuk pembelian yang dilakukan di PKR. Baik, bagaimana kelanjutannya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Jangan di skip dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video kami untuk mendapatkan informasi yang update dan tentunya bermanfaat. Nah, untuk bahan olah karet atau bokar yang pertama kali datang atau yang baru saja datang, maka pihak pembeli melakukan pengecekan bahan yang mereka beli untuk memastikan bahwa tidak adanya ketekoran atas pembelian yang mereka lakukan. Maka mereka melakukan circle atau membelah-belah bahan olah karet yang mereka beli untuk memastikan tidak adanya kotoran atau bahan yang merugikan mereka. Contohnya seperti kayu, batu, tanah yang bisa saja dimasukkan di dalam bahan olah karet tersebut untuk menguntungkan pihak penjual agar beratnya bertambah. Untuk itu, pihak pembeli harus melakukan circle atau mencacah bahan olah karet yang mereka beli. Jika di dalamnya didapati kotoran seperti batu, kayu, atau tanah, maka dilakukan negosiasi untuk melakukan pengurangan penimbangan. Atau jika terlalu parah, maka bokar tersebut dikembalikan kepada pihak penjual karena bahan olah karet tersebut tidak layak untuk dibeli. Selanjutnya, setelah di-circle, maka pihak pembeli akan melakukan penimbangan real yang akan mereka beli nantinya dan menjadi kesepakatan berat yang tertimbang di pabrik. Setelah dirasa cukup untuk melakukan sampel circle yang bisa mewakili seluruh bokar yang ada di dalam truk, maka penjual atau pemilik bokar dipersilahkan untuk masuk ke gudang lem untuk ditimbang keseluruhan dari bokar yang dijual. Selanjutnya, setelah ditimbang, maka pihak gudang akan melaporkan kepada manajemen jumlah tertimbang realisasi hari ini sebagai acuan kantor untuk melakukan pembayaran, dan nanti
pembayaran mengacu kepada berat basah tertimbang dikalikan K3. Baik, selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana proses pengambilan sampel untuk dilakukan uji K3. Nah, di sini kita bisa melihat sekarang lagi proses pengambilan sampel untuk melakukan pengujian K3, di mana sampel yang diambil ini harus mewakili dari keseluruhan bokar yang ada, sehingga dalam pengambilan sampel ini melibatkan seluruh bagian ya, yaitu orang lab dilibatkan, orang gudang, orang pembelian, dan juga orang penjual. Jadi masing-masing memilih sampel yang mewakili, lalu dikumpulkan jadi satu untuk dilakukan uji K3. Pengujian K3 ini dilakukan sebaiknya secara terus-menerus untuk evaluasi pembelian yang dilakukan, dan juga sebagai fungsi kontrol bahwa pembelian tidak mengalami ketekoran. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel ini adalah melihat seluruh bokar yang ada dan mengambil sampel yang mewakili sebagian besar kondisi bokar tersebut. Maka dalam pengambilan sampel harus melibatkan seluruh elemen yang ada. Baik, selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana proses pengujian K3-nya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti video kami. Setelah sampel dirasa cukup, maka lakukan penimbangan sebelum masuk giling. Ini adalah sampel-sampel yang akan masuk giling. Selanjutnya, kita menuju penggilingan untuk digiling agar mengeluarkan kotoran yang ada di tepi-tepi bokar tersebut. Yuk! Nah, ini adalah penggilingan dari contoh sampel yang kita timbang tadi. Berat yang tadi kita catat adalah berat bokar sebelum masuk penggilingan. Nanti akan kita bandingkan dengan berat bokar setelah lepas penggilingan. Itulah yang akan menjadi berat lepas giling. Baik, di sini kita lihat semua sampel-sampelnya dimasukkan ke dalam penggilingan
dengan menggunakan air. Standar SOP untuk melakukan penggilingan ini mungkin berbeda-beda dari ketebalan sampel yang diperoleh. Ada yang menggunakan 12 basah dan 4 kering, ada yang menggunakan 10 basah dan 6 kering. Itu tergantung dari SOP di perusahaan masing-masing. Di sini kita lihat di situ ya, itu kotoran-kotoran yang menempel di tepi-tepi bokarnya akan hilang dan lepas. Dan juga ada karet-karet yang mungkin tatal-tatal kayu bekas mereka menoreh itu dibuang, sehingga tentu akan mengurangi berat daripada karet basah tersebut. Selanjutnya, setelah ditimbang, akan kita masukkan laboratorium untuk menghitung IF atau endogen faktor atau faktor pengeringan dari karet tersebut. Bagaimana selanjutnya? Ikuti terus video ini sampai selesai.
adalah tahap akhir penggilingan tanpa menggunakan air. Lalu bokar lepas giling dikumpulkan dan dipotong sedikit untuk sampel masuk laboratorium. Lalu ditimbang bersama sampel tadi. Ini adalah berat lepas giling yang akan menjadi faktor pembagi dari bokar tersebut. Selanjutnya kita bawa bokar tersebut ke laboratorium. Ya, di sini laboratoriumnya. Di sini ada oven-ovennya dan juga ada pegawai-pegawainya yang akan melakukan uji sampel. Kita timbang sebelum masuk oven dan juga nanti keluar oven juga kita timbang. Itulah IF yang akan kita dapat. Ini setelah lepas oven kita lakukan penimbangan. Di sini akan terlihat berapa berat setelah keluar oven. IF adalah berat setelah keluar oven dibagi dengan berat sebelum masuk oven. Itulah endogen faktor atau faktor pengering dari bahan olah karet tersebut. Selanjutnya kita bisa melakukan pengujian plastisitas dari bahan olah karet tersebut. Biasanya plastisitas ini diminta oleh pabrik-pabrik yang berkepentingan. Ada yang minta plastisitasnya tinggi, ada juga yang meminta plastisitasnya rendah. Jadi kita menyediakan SIR 20 sesuai permintaan pasar. Nah, di sini kita lakukan penggilingan, ada yang double, ada yang tunggal sesuai SOP yang berlaku dengan pengaturan ketebalan yang sudah ditentukan juga. Di sini kita lihat dilakukan penggilingan berulang kali ya. Di situ ada yang dilipat, itu maksudnya ganda, ada juga yang tidak dilipat, itu artinya tunggal. Setelah itu kita ambil sampel yang nanti mewakili untuk melakukan pengujian plastisitas atau dinamakan P0 dan PA. P0 adalah plastisitas sebelum oven dan PA adalah plastisitas setelah oven. Lalu kita giling kembali dengan menyetel ketebalan yang sudah ditentukan. Nah, itu alat penyetel ketebalannya ya. Sama lagi digiling dengan SOP yang berlaku.
ada yang diganda dan juga ada yang tunggal. Jumlah penggilingannya ikuti SOP-nya ya kawan. Setelah selesai, kita ada alat yang cukup kecil yang sesuai dengan alat untuk pengujian plastisitas. Ini kita lakukan sampel 3 sebelum oven dan 3 sesudah oven. Kita akan melakukan pengujian plastisitas setelah ini. Nah, di situ nanti itu lubang-lubang kecil ya, dia bulat-bulat. Kita sisihkan sesuai dengan sampelnya, sampel 1 dan sampel 2. Ini akan kita masukkan ke oven 3 buah dan akan kita lakukan pengujian plastisitas 0 sebelum oven juga 3 buah. Nah, ini adalah pengujian plastisitas sebelum oven. Itu terlihat ya, 3 buah disiapkan dan 3 buahnya masuk ke oven. Itu adalah alat untuk pengujian plastisitas. Ditutup menggunakan kertas sigaret atas dan bawah, lalu ditekan dengan alat plastisitas tersebut. Dan nanti dicatat hasilnya berapa. Nah, itu sampelnya dimasukkan ke dalam alat lalu diberi tekanan dan alat akan menghitung berapa plastisitas bokar tersebut dengan waktu tertentu ya. Di situ ada angka-angkanya. Lalu hasilnya dicatat dan dilaporkan. Setelah selesai pengujian, maka laporan pun segera dibuat oleh tim administrasi untuk menjadi bahan kontrol dan evaluasi manajemen. Baik, mungkin segitu aja yang bisa kami bagikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan, dan jangan lupa like, komen bagi kawan-kawan yang ingin sharing, dan juga subscribe, share kepada teman-teman yang lain ya untuk mengikuti video kami. Salam sehat, salam bahagia, berkah berkelimpahan untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.